Selamat sore Awiners, selamat sore Verticalizer. Jumpa lagi dengan Mas Blangkon. Kali ini Mas Blangkon tidak sedang ada di venue Allprint. Kali ini Mas Blangkon sedang ada di showroom and learning centernya Aneka Warna di Jalan Gunung Sahari 50A. Nah, kenapa Mas Blangkon kok tiba-tiba pindah ada di showroomnya Aneka Warna? Karena Mas Blangkon ingin memperkenalkan satu lagi mesin terbaru dari Aneka Warna, yaitu mesin spot UV. Jadi mesin khusus untuk spot UV, ya, untuk varnish. Ya. Mas Blangkon perkenalkan mesinnya ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi mesinnya adalah spot varnish printing, yang mana mesin ini adalah mesin UV varnish flatbed yang sudah dilengkapi dengan kamera. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya mesin ini adalah untuk membantu teman-teman Awiners dan Verticalizer untuk membuat spot varnish pada hasil cetaknya. Khususnya di hasil cetak di mesin dari mesin A3. Nah, hasil cetak teman-teman dari mesin A3 kan biasanya cuma cetak biasa ya. Kelihatannya cuma seperti doff gitu hasilnya. Nah, supaya kelihatan lebih menarik, biasanya dilapisi dengan varnish supaya lebih kelihatan gloss. Ya. Nah, dengan mesin UV varnish ini, kita bisa membuat hasil kita lebih atraktif, lebih menarik lagi. Yang nanti bisa kita gabungkan dengan warna silver, warna gold, segala macam. Ya. Nah, mesin spot varnish printing ini yang diperkenalkan Aneka Warna adalah produksi dari Feyang, dari Challenger. Mungkin teman-teman Verticalizer dan teman-teman Awiners sudah kenal dengan, nggak asing dengan brand itu ya. Challenger ini adalah saudara kembarnya Infinity. Ya, kali ini Aneka Warna memegang brand Challenger untuk produk varnish UV-nya saja. Nah, jadi begini, yang seperti Mas Blangkon ceritakan tadi ya, sebentar. Biasanya kalau kita cetak A3, itu kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nggak menarik, ya kan? Cuman begini aja, nggak menarik. Nah, setelah kita masukkan ke mesin UV varnish, hasilnya akan lebih menarik lagi nantinya. Jadi di bagian di gambar ini yang mau kita bikin menonjol, itu bisa kita bikin menonjol dengan mesin ini. Nah, gimana? Lihat. Saya mau kasih lihat bagaimana mesin ini mencetak. Oke, mesin ini akan mencetak seperti mesin printer biasa. Ya, nanti kok bisa, nanti lebih akan Om Blangkon jelaskan lebih jauh. Mesin ini bisa jalan di single pass dan memang recommended lebih baik di single pass, ya. Dan dia hanya menggunakan UV light satu sisi saja untuk membantu kita membuat gambar kita lebih menarik lagi. Kenapa Mas Blangkon tadi bilang lebih rekomen di satu pas supaya kita lebih cepat produksinya, ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini, teman-teman Awiners dan teman-teman Verticalizer. Ini tadi yang belum di varnish, ya, jelek.
ya, tidak menarik. Ini sudah di varnish. Kelihatan bedanya kan? Ada beberapa bagian yang lebih gloss, lebih mengkilap. Jadi ini kenapa dinamakan mesin spot varnish printing. Jadi mesin ini memang khusus untuk membuat spot varnish atau spot UV. Ya. Nah. Oke. Mesin ini dilengkapi dengan printheadnya apa sih? Pasti teman-teman Awinners dan Verticalizer bertanya, mesin spot UV varnish dari Challenger ini dilengkapi dengan printhead dari Seiko. Ya, dan di mesin ini menggunakan printhead Seiko SPT 1024GS yang memiliki 7 pikoliter. Sangat halus, 7 pikoliter ya, dilengkapi dengan 7 pikoliter dan dia memiliki 4 level untuk ketebalan varnishnya. Dia bisa 1, 2, 4 dan 8. Jadi ketebalannya dengan skala 1, 2, 4 dan 8. Jadi dia bisa ketebalannya bisa kita bikin tebal. Terus dan dia bisa kita buat untuk variasi macam-macam. Misalnya teman-teman ingin membuat variasi hasil cetaknya mau lebih menarik lagi menggunakan foil misalnya. Misalnya kita mau bikin hasil cetaknya seperti ini. Lihat. Cakep ya? Ya kan, cakep ya? Ya. Itu bagaimana? Pertama, kita memang mencetak di mesin A3 seperti biasa, seperti ini. Ya. Kemudian saya sudah varnish, saya varnish mesin ini. Di sini beberapa di varnish, di sini spot bintik-bintik ini saya varnish dan di sini tulisannya yang saya varnish. Nah, setelah saya join dengan foil gold, nanti hasilnya akan seperti ini, ya teman-teman. Jadi nanti ini akan digabungkan dengan foil gold. Oke, nah bagaimana menggabungkannya dengan foil gold? Mari sebentar Mas Blangkon ajak ke laminasinya ya. Jadi seperti ini. Oke, teman-teman Verticalizer dan Awinners sekalian, kita ingin mendapatkan hasil yang seperti ini. Ya, kita mau mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita beri varnish di mesin spot UV varnish tadi, Challenger tadi, setelah itu kita masukkan ke dalam mesin laminating foil. Nah, kita laminasi. Oke. Nah, foilnya ini tidak hanya gold. Ya, foil seperti teman-teman tahu di dunia percetakan, di dunia offset, foil itu ada gold, ada silver, ada macam-macam lah ya. Pokoknya dia yang lebih menarik. Nah, nanti hasilnya kita akan mendapatkan seperti ini. Di sini kita diberi warna foil di bintik-bintiknya ini, di bagian dalam ini kita warna foil, warna gold. Kemudian yang di sini efeknya di tulisan-tulisannya ada goldnya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari mesin varnish tidak hanya seperti tadi hanya polosan aja, enggak. Tetapi kita bisa tambahkan supaya lebih menarik lagi hasil cetak teman-teman Awinners sekalian dan Verticalizer, supaya lebih menjual lagi, kita tambahkan dengan gold foil. Nah, kemudian sekarang gini, kita sedikit lagi kupas, tadi adalah prolog dulu sementara untuk mesin itu, sekarang kita sedikit lagi kupas mesinnya lagi. Mari kita balik lagi ke mesin printingnya. Oke, kita balik lagi. Oke, seperti Mas Blangkon bilang tadi bahwa mesin Challenger spot varnish printing ini itu dilengkapi dengan printhead Seiko 1024GS 7 pikoliter. Nah, kemudian dia bisa ngeprint sampai berapa pas sih? Dia bisa ngeprint 1 pas, 2 pas, atau 4 pas. Dan printer ini itu dilengkapi bisa sampai 4 printhead Seiko. Jadi kalau teman-teman butuh kapasitas tinggi, teman-teman bisa request dengan 4 printhead. Yang kita pasang sekarang ini menggunakan 2 printhead saja. Ya, dengan 2 printhead. Oke. Nah, kemudian gimana sih kok tadi dibilang dia bisa 1, 2 atau 4 pas. Nah, ini dia direkomend di 1 pas. Kenapa? Untuk mengejar produksi, teman-teman. Dengan 1 pas saja hasilnya sudah bisa bagus seperti yang Mas Blangkon tunjukin tadi. Oke, nah karena ini mesin flatbed, pasti dia memiliki kemampuan ketebalan.
yang bisa dia handling di mesin ini. Nah, ketebalan mesin ini yang bisa di handling adalah sampai 35 cm. Jadi kalau teman-teman Awinners punya media yang tebal-tebal, itu bisa masuk di mesin ini karena ini adalah mesin UV flatbed base-nya. Ya, ini mesin flatbed, jadi dia bisa lebih tinggi lagi. Oke, nah seperti ini print headnya teman-teman Awinners. Ya, ini adalah print headnya. Kemudian mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sensor ketinggian auto juga. Oke, ya. Sudah dilengkapi dengan itu. Kemudian berapa sih power yang dibutuhkan untuk mesin ini? Karena mesin ini mesin flatbed dan dia butuh vakum untuk mejanya. Jadi total power yang dibutuhkan oleh mesin ini itu adalah sekitar 2000 watt. Ya, jadi power yang dibutuhkan untuk mesin ini adalah 2000 watt. Ya, nah kita disediakan dengan ukuran meja. Ukuran mejanya itu adalah 90 kali 60 cm. Jadi cukup besar mejanya. Mejanya cukup besar dan mejanya besar banget, vakumnya seperti ini. Kemudian mesin ini juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol kontrol. Pertama di sini ada tombol on off power. Kemudian ada tombol untuk alarm ink. Jadi kalau tintanya low, itu dia akan bunyi tit tit tit. Nah, untuk resetnya itu kita pencet ini. Ya, kemudian dia ada tombol vakumnya. Ini. Nah, ada satu lagi fitur yang sangat membantu kita, yaitu mesin ini sudah dilengkapi dengan auto repeat. Jadi, misalnya kita mau mencetak ini tadi, mau mencetak ini, mau varnish hasil cetak ini sebanyak mungkin. Misalnya 50 lembar, ya, 50 lembar misalnya. Itu kita sudah bisa. Mesin ini auto suruh nyetak terus. Caranya gimana? Jadi ada settingan. Caranya gini. Caranya mari Mas Blangkon ajak untuk lihat di komputernya. Oke, nah sekarang kita sudah ada di depan komputernya, seban kontrolnya. Mas Blangkon mau kasih lihat kalau dia mau auto repeat, ya. Jadi begini. Setelah kita import filenya, ya, kemudian kita masukkan seperti biasa. Jadi tampilan software juga seperti biasa ya teman-teman. Ya, dia seperti yang teman-teman biasa pakai dengan printer-printer lain. Mungkin sudah familiar dengan ini ya. Kemudian saya mau bikin auto, saya mau nyetak ini berturut-turut tadi, misalnya 50 kali. Saya mau varnish ini sebanyak 50 lembar. Oke, caranya adalah setelah kita import filenya, kita siapkan, kita buka menunya lagi di file yang akan kita cetak. Nah, kita akan diberikan menu tab task setting. Nah, di sini adalah kita bisa bikin print settingnya mau berapa kali di sini. Ya, mau 10, 20, 50, ya terserah. Oke. Nah, kemudian untuk settingan ketebalan varnishnya yang Mas Blangkon bilang tadi ada di sini juga. Jadi kita mau bikin varnishnya itu setebal apa sih? Atau boleh dibilang handfeel-nya mau berasa banget atau enggak? Ada di sini. Yaitu bisa 2, 1, 2, 4, 8. Itu adalah itu settingan dari sana ya, settingan dari si software ini, si Challenger ini sudah bikin seperti itu skalanya. 1 itu agak handfeel-nya lembut, kedua naik lagi agak tebal, 4 naik lagi lebih tebal. Jadi kita mau 8 lebih tebal lagi Jadi efek handfeel-nya nanti lebih enak lagi, lebih kelihatan. Oke? Ya, ada di sini. Ya. Oke. Ini adalah untuk settingnya. Setelah itu kita oke. Oke, setelah kita oke, langsung kita klik print. Ya, setelah kita klik print, dia sudah siap untuk ngeprint. Tapi printer belum jalan. Ya. Nah, printer belum jalan. Nah, sekarang kita ke printernya nih. Langsung taruh aja di sini di mejanya. Oke. Ya. Disesuaikan dengan positioningnya karena di meja itu sudah ada positioningnya. Setelah kita taruh, kita nyalakan vakumnya. Oke. Oke, make sure flat. Nah, oke, setelah kita taruh, kita tinggal pencet tombol R untuk repeatnya. Si printer sudah akan berjalan sendiri untuk ngeprint. Jadi kita nggak perlu naruh, kembali ke komputer, mencet klik print, dia jalan, tidak.
memakan waktu. Jadi cukup dengan auto repeat yang sudah disediakan oleh si mesin sendiri, ya. Nah, dia tadi kenapa kesana kesini dia membaca dulu. Jadi mesin ini akan membaca marking karena mesin ini sudah dilengkapi dengan kamera untuk pembacaan marking, untuk mempositioningkan bagian mana yang akan dia semprot varnish, ya itu. Ya kita tunggu sampai selesai. Ini menggunakan 2 buah printhead ya, menggunakan 2 buah printhead. Oke, sudah selesai. Seperti apa hasilnya kita lihat. Matikan dulu vakumnya supaya bisa diangkat. Kalau nggak susah, dia nempel terus, ya. Nah, hasilnya akan seperti ini setelah divarnish. Ya, seperti ini kan seperti tadi yang sudah tunjukin. Nah, jadi terus kalau kita 50 kali ya setelah kita angkat, kita taruh, kita ambil lagi lembar baru. Kita taruh lagi di sini. Ya kan? Nyalakan vakumnya. Ya, make sure flat. Pencet R dia akan ngeprint lagi. Ya, setelah dia flat dia akan ngeprint lagi. Jadi seperti itu proses untuk repeatnya teman-teman sekalian. Jadi mesin ini benar-benar sangat membantu teman-teman Awareness dan Verticalizer untuk memberikan hasil cetak yang lebih menarik lagi. Nah, contoh hasilnya setelah kita berikan foiling di file yang ini tadi, ini kita bisa raba di sini ada handfilnya seperti apa. Wih, tapi kok kurang menarik. Kita bisa kasih foiling gold. Nanti hasilnya akan lebih cakep lagi. Oke. Ini adalah fungsi mesin spot UV varnish dari Challenger, ya. Oke. Nah, kayak apa hasil yang lain? Hasil yang lain akan lebih menarik lagi teman-teman Awareness sekalian. Lihat seperti ini. Lihat. Ya, lihat. Nah, ini kita kasih contoh dengan beberapa perbedaan untuk ketebalannya. Jadi seperti tadi Mas Blangkon bilang bahwa ketebalan varnisnya itu bisa kita atur. Mulai dari 1, 2, 4, 8. Jadi ketebalannya bisa kita atur, handfilnya bisa kita atur. Jadi kalau teman-teman Awareness ingin memunculkan efek yang lebih cakep lagi ya tebelin aja varnisnya. Begitu. Jadi ini adalah ulasan sedikit dari Mas Blangkon mengenai mesin terbaru yang dipersembahkan oleh Aneka Warna untuk teman-teman Awareness dan Verticalizer sekalian, yaitu mesin spot varnish printing with CCD kamera. Jadi dia sudah memiliki kamera untuk membaca marking. Jadi hasil untuk pencetakannya sendiri, file yang akan di varnish nanti sudah harus ada, kita bikinkan markingnya supaya dia bisa pas untuk spotnya. Ya seperti kita mau cetak di mesin-mesin flatbed UV juga seperti itu ya. Oke. Jadi demikian teman-teman Awareness dan Verticalizers. Kalau teman-teman Awareness dan Verticalizer penasaran dengan mesin ini, silakan datang ke showroom Aneka Warna di Jalan Gunung Sahari nomor 50A. Ya, silakan datang untuk melihat lebih dekat lagi mesin ini seperti apa. Supaya teman-teman Awareness dan Verticalizer bisa lagi menambah inovasi untuk produksi-produksi printing house teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu ulasan dari Mas Blangkon. Kita jumpa lagi dengan ulasan yang lain. Ya, jangan lupa datang ke Allprint untuk melihat mesin-mesin yang dipamerkan Aneka Warna di Allprint dan datang ke showroom Aneka Warna untuk melihat mesin-mesin printing yang ada di showroom Aneka Warna. Oke. Mas Blangkon tunggu untuk kedatangannya. Kita jumpa lagi nanti di mesin yang lain. Terima kasih.